Ditres Narkoba Polda Riau menangkap 2 kurir narkoba. Salah satu kurir terpaksa ditembak karena mencoba lari dan melawan saat penangkapan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat memusnahkan surat suara rusak dan kelebihan untuk Pilkada serentak 2024. Polres Serang dan Popja Hukrim Polres Serang melakukan pembagian makanan bergizi gratis ke ratusan anak-anak sekolah dasar Taman Ciruas Permai. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kejaksaan Negeri Aceh Utara memusnahkan barang bukti perkara tindak pidana berupa narkotika, rokok tanpa cukai, BBM, dan ribuan produk kosmetik ilegal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Selasa lalu. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolres Aceh Utara, AKBP Nanang Indra Bakti, dan pimpinan instansi terkait. Kami kabarkan dari kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Selasa 26 November 2024. Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti SH SIK ikut serta melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah yang digelar di halaman Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Pemusnahan barang bukti itu dipimpin Kajari Aceh Utara Teguh Muzaffar SH MH. Beberapa jenis barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkotika jenis sabu dan ganja, tindak pidana kepabeanan dan cukai, tindak pidana bahan bakar minyak, dan tindak pidana Badan Pengawas Obat dan Makanan. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan yakni sabu dengan berat 5,5 kg dari 51 perkara. Kemudian ganja yang dimusnahkan memiliki berat keseluruhan 2,2 kg dari 7 perkara. Kemudian lagi barang bukti lainnya ialah 70 selop rokok tanpa cukai dari berbagai merek. Lalu ada ribuan item kosmetik ilegal seperti hand body tanpa label, kolagen plus krim, sabun tanpa label, dan ribuan item lainnya. Terakhir ialah barang bukti dari tindak pidana BBM yang meliputi berbagai jenis minyak mencapai ribuan liter banyaknya. Rakan Polres Aceh Utara. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan dengan cara di blender menggunakan campuran minyak tanah. Sedangkan untuk barang bukti ganja, rokok, dan produk kosmetik dimusnahkan dengan cara dibakar. Hal lain, untuk barang bukti jenis bahan bakar minyak akan dimusnahkan dengan cara diendapkan ke dalam lubang galian di dalam tanah. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai bertempat di Aula Mapolda Malut, Ditreskrimum Polda Maluku Utara mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dan berikut laporan reporter Bidhumas Polda Malut, Bribtu Dewi. Baik Sobat Polri, saat ini Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait kasus tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Giraha Polda Maluku Utara. Pengungkapan ini menindaklanjuti program 100 Hari Astacita dengan melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak kejahatan. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Polda Maluku Utara melalui Ditreskrimum Polda Maluku Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang bertempat di Aula Mapolda Malut. Kegiatan tersebut dipimpin Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suharyono
yang didampingi Wadireskrimum Polda Malut AKBP Anjas Gautama Putra dan Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Malut AKBP Anita Ratna Yulianto. Kabid Humas Polda Maluku Utara menyampaikan, Polda Malut telah menetapkan 3 tersangka tindak pidana perdagangan orang yang sementara masih dalam proses penyidikan. Sementara Wadireskrimum Polda Maluku Utara menambahkan, selain mengungkap 3 perkara, Polres jajaran di bawah Polda Malut juga mengungkap kasus terkait tindak pidana perdagangan orang, di mana 3 perkara lainnya yaitu Polres Halsel, Polres Halut, dan Polres Haltim, sehingga total seluruh tersangka sebanyak 6 orang. Modus operandi mereka semua sama, yaitu memperdagangkan perempuan untuk digunakan jasanya, yang ada kaitannya dengan prostitusi dan mengambil keuntungan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Ditreskrimum Polda Kalteng dalam rangka cipta kondisi aman dan damai berhasil mengungkap kasus TPPO selama sebulan terakhir dari 22 Oktober hingga 22 November 2024 dengan total sebanyak 6 kasus yang berhasil diungkap. Dan berikut laporan Bribda Paula Christine, reporter Bidhumas Polda Kalteng. Pemirsa, Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah dan Polres Jajaran berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan kegiatan ini digelar di Aula Kahayan Polda Kalimantan Tengah. Berikut informasi selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah melalui Subdit 4 Renakta berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO selama sebulan terakhir dari 22 Oktober hingga 22 November 2024. Dengan total ada 6 kasus yang berhasil diungkap. Hal tersebut disampaikan Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat atau Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Kalteng, AKBP Fadli. Mewakili Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji saat konferensi pers di Aula Kahayan Ditreskrimum Polda Kalteng. Sementara di Reskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto menjelaskan, ke-6 kasus tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditreskrimum, sebanyak 1 kasus dengan pelaku berinisial N seorang perempuan dan korban berinisial AR 17 tahun dan A usia 16 tahun. Lokasi penangkapannya yaitu 1 di salah satu salon di Palangkaraya yaitu Salon Ananta, yang kedua adalah di Kota Palangkaraya juga yaitu di Wisma Rajawali, yang ketiga adalah di Kabupaten Kota Waringin Barat yaitu Hotel Diana, yang keempat adalah di salah satu karaoke atas nama Karaoke Maya di Murung Raya, yang kelima adalah di Karisma Cafe dan Karaoke di Sukamara juga, yang keenam adalah di Losmen Asalam di Kabupaten Suria. Kemudian sebaran kasusnya adalah untuk Polresta Palangkaraya 1 kasus dengan pelaku berinisial NM dengan korban berinisial M. Polres Kobar 1 kasus dengan pelaku berinisial G dan korban berinisial VC. Polres Murung Raya 1 kasus dengan pelaku berinisial N dan korban berinisial AP, DP, serta SF. Polres Sukamara 1 kasus dengan pelaku berinisial SD dengan korban 1 orang berusia 17 tahun. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Paula, Bidhumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Ditres Narkoba Polda Riau menangkap 2 kurir narkoba, di mana salah satu kurir mencoba lari dan melawan petugas. Dan dengan sigap, petugas melakukan upaya paksa tembakan terukur ke arah kaki pelaku. Dan berikut laporan reporter Bidhumas Polda Riau, Bribtu Umil. Dapat kami laporkan saat ini Polda Riau melaksanakan kegiatan Fresh Conference dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, yang mana dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Riau terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sebanyak 30 kg sabu. Berikut laporan selengkapnya.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap 2 kurir narkoba dengan barang bukti sabu seberat 30 kg dengan salah seorang pelaku berinisial MY, terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, kedua kurir diamankan petugas di salah satu parkiran Hotel Pekanbaru. Mereka digerebek polisi saat menginap di kamar hotel. Salah satu kurir mencoba lari dan melawan petugas dengan sigap. Petugas melakukan upaya paksa tembakan terukur ke arah kaki pelaku. Kapolda menegaskan siapapun penyalahguna narkotika mulai dari pengguna, pelaku, pengedar akan ditindak tegas, termasuk anggota Polri sekalipun. Pihaknya tidak pandang bulu melakukan penindakan. Bisa saya bocorkan di sini setiap detik tim Polda Riau 12 kabupaten kota yang dikomandoi oleh Direktur Reserse Narkoba ya, tiada henti, matanya dibuka, telinganya dipasang, strateginya terus dikembangkan untuk mengungkap, untuk menindak penjahat-penjahat ini. Kita sudah tahu siapa bandarnya. Direktur Reserse Narkoba sudah mengantongi namanya. Walaupun di negeri seberang, teman-teman sudah paham semua, sudah beberapa kali bandar yang meremote kurir-kurir ini kita tangkap, tentunya dengan bekerja sama Bareskrim, Divisi Hubinter, Polda-Polda terkait. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Manang Subeti menambahkan bahwa kedua pelaku merupakan jaringan internasional. Mereka dikendalikan seseorang berinisial I yang berada di Malaysia dengan dijanjikan upah sebesar 30 juta rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat memusnahkan surat suara rusak dan kelebihan untuk Pilkada Serentak 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.